tapi mental kami tolong disembuhkan. Ribuan dengan ancaman produk tas gulung tikar. Wah, sampai segitunya. Iya, Dari seorang bos tas sampai rela untuk menjual Gojek. Iya, betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BMN Official, ketemu kembali bersama saya Ahmad Faizin di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inti. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas tentang persoalan UMKM, khususnya di Kabupaten Kudus. Dan terutamanya adalah yang bergerak di konveksi tas. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Abdul Muhid. Beliau di samping sebagai pengusaha konveksi tas dengan branding nama Body Spot, juga ketua paguyuban UMKM konveksi tas. Di samping itu beliau juga seorang aktivis dan juga pernah terlibat sebagai politisi sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat, optimis. Tetap semangat. Baik Pak Haji Muhid, gini, kita ingin ngobrol-ngobrol mengupas tuntas tentang konveksi tas. Iya, siap. Konveksi tas. Nah, kalau boleh tahu Pak Haji Muhid, ini Body Spot itu kan sudah lama berdiri. Nah, kira-kira sejarah berdirinya itu seperti apa, dari tahun berapa? Itu Pak Haji. Kami mendirikan usaha ini mulai dari kecil-kecilan itu setelah krisis 98. Ya, karena pada waktu itu perusahaan kami, tempat kami bekerja itu di era krisis mengalami pengurangan jam dan lain-lain, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kita ini semakin terdesak. Jadi dulunya pernah menjadi karyawan? Iya, saya dulu karyawan sebuah perusahaan. Oh iya. Dengan Terus gaji UMR. Ya. Kemudian nekat untuk menjadi pengusaha, ya. Jadi bos sendirilah. Ya, biasa orang kalau sudah kelaparan baru nekat. Iya. Begini Pak Haji Muhid. Nah, kira-kira ini kita sudah memasuki era new normal, Pak. Nah, era new normal dengan dampak pandemi COVID-19 yang seperti ini, dampak yang paling terkena imbas itu diantaranya kan sektor UMKM. Nah, bagaimana kondisi konveksi tas di era pandemi ini Pak Haji? Begini, kalau usaha kami kebetulan di bidang 90% itu tas sekolah, kami paling kena dampaknya karena berkaitan dengan anak sekolah. 90% produksi tas untuk anak sekolah, sedangkan anak sekolah belum masuk. Libur sudah 5 bulan. Iya, artinya di situ bahwa otomatis itu mandek, gitu ya? Iya, omset kita tinggal 10% paling. Tinggal 10%. Ya. Nah, ada kreasi-kreasi atau apa ya namanya, semacam terobosan-terobosan baru untuk menghadapi hal-hal tersebut nggak Pak Haji? Menurut analisa saya dengan situasi ini, kami ngamati teman-teman itu karena datangnya pandemi ini tiba-tiba, itu sedikit sekali yang punya persiapan. Jadi shock gitu ya? Shock semua, sehingga bahasa Jawane iku lururipe dhewe-dhewe. Kemudian saya pandang mereka ada beberapa kriteria, ada beberapa jenis usaha untuk bertahan. Ya. Jadi kami juga sangat prihatin karena sampai sekarang bapak-bapak yang terkait membidangi usaha ini belum pernah mendekati ya. Ya, ini kita berbicara masalah konveksi tas, dampaknya luar biasa sampai tinggal 10% gitu ya. Tinggal 10% marketnya. Ya. Tinggal 10% marketnya, sedangkan ini masih nunggu kepastian dari pemerintah anak sekolah masuk ini kapan kan gitu, sehingga produksi produk-produk itu dapat keluar gitu Pak ya. Kami punya beberapa strategi. Jadi diantaranya ada yang bikin masker,
ada yang bikin tas tapi non sekolah. Oh, jadi terobosan-terobosannya. Jadi kalau anak sekolah itu sudah berat untuk marketnya, kemudian banting setir ke produk masker, produk tas yang untuk style itu ya. Ya, misalkan ini kan lagi trennya orang bersepeda. Ya. Kita bikin tas-tas aksesoris untuk sepeda. Ya. Dan cara pemasarannya kami jual secara online maupun dari pasar ke pasar, kaki lima ke kaki lima untuk bisa bertahan menghadapi pandemi yang sampai kapan itu belum jelas. Ya, ya. Jadi pasar sendiri bagaimana, Pak? Kalau pasar sendiri bisa dikatakan lumpuh lah karena Biasanya itu untuk masuk ke pasar itu wilayah mana saja, Pak Haji? Yang sering apa namanya menjadi apa namanya pangsa pasar itu di daerah mana saja untuk produksi tas di Kabupaten Kudus ini? kalau untuk kami dan teman-teman ini hampir seantero Nusantara ya, kita sudah jamah semua. Sudah jamah semua. Bahkan luar Pulau Jawa. Iya, se Indonesia lah katakan setiap pulau sudah kami jamah semua. Cuman karena dulu bahwa marketing kami itu kita masuk ke grosir-grosir, kemudian grosir yang menjual ke pengecer dan lain sebagainya. Sedangkan grosir ini stagnan sehingga kami terpukul sekali. Sehingga bagaimana cara kami bertahan sehingga kadang kami membayangkan teman-teman itu kasihan ya, ada yang jual Gojek. Wah, sampai segitunya. Iya, dari seorang bos tas sampai rela untuk menjual Gojek. Iya, betul itu. Jualan Gojek dari kampung ke kampung. Ada yang jualan bumbu dapur juga. Ada yang jualan bumbu dapur. Iya, ada yang jualan es campur. Jadi apa namanya? Dampak ini sangat luar biasa sampai bahasanya itu gulung tikar, Pak ya. Iya, kalau bagi mereka yang masih punya kemampuan, keyakinan untuk bertahan ya apapun dia tempuh meskipun harus jualan Gojek dan lain-lain untuk bertahan iya. hidup sampai segitunya. Iya, yang enggak mampu ya karena skill dan kekuatan berpikir seseorang itu kan beda-beda. Iya. Ada yang sudah drop, enggak kerja sama sekali. Sampai enggak kerja sama sekali. Iya, tutup. Sampai tutup. Iya. Itu bosnya, karyawannya dong. Seperti apa itu? Nah, ya ini permasalahan juga Iya. ini karena apapun ini menyangkut hajat orang banyak. Ya, Kalau sebentar, kira-kira kalau kita berbicara karyawan di bidang UMKM konveksi tas, itu perkiraan sampai berapa ratus atau berapa ribu orang, Pak Kaji? kalau penjahit tas dan beserta finishingnya di kabupaten Ribuan dengan ancaman produk tas gulung tikar di pandemi ini. Ya nggak tahu sampai kapan pandemi ini, tapi yang jelas fakta di lapangan sekarang mereka yang sudah tidak mampu produksi lagi itu dia cara bertahan hidupnya begitu. Sampai begitu Iya, kan? ada yang Iya. jual Gojek. Ya dan artinya sebagainya. kalau dia sudah jual Gojek, bosnya aja sudah jual Gojek, otomatis anak buahnya itu kan sudah tidak bisa bekerja untuk memproduksi tas lagi kan karena bosnya Iya. sudah selesai di situ kan. Iya, Dan iya, itu banyak iya. terjadi. Iya. Itu banyak terjadi. Luar biasa dampak ini. Nah, sekarang begini Pak Kaji. Melihat situasi kayak gitu, oke, ada teman-teman yang mungkin dia punya terobosan-terobosan, kita beralih ke pembuatan tas apa namanya untuk sepeda karena sedang marak-maraknya hobi sepeda, ada yang mungkin beralih ke masker dan lain sebagainya. Nah, sekarang begini. Kira-kira itu pantauan atau penanganan dari pemerintah itu seperti apa menanggapi UMKM? Karena gini, UMKM itu kan sebetulnya itu kan sebagai garda terdepan ekonomi masyarakat. Dengan dampak seperti ini, kira-kira dari pemerintah untuk bantuan entah bantuan permodalan atau bantuan penyaluran dan lain sebagainya itu sampai seberapa Pak Kaji? Kalau dari dinas malah kita belum disentuh. Cuman dari PNM yang menangani tentang PKBL itu kemarin ada penangguhan angsuran untuk anggota kami. Ya.
sampai 10 bulan. Hanya itu. Selebihnya nggak ada lagi. Bahkan ini paguyuban aja bagaimana kok mengkoordinasi orang lain, bertahan sendiri-sendiri aja susah. Support modal belum ada. Belum, sampai sekarang belum ada gambaran. Belum ada gambaran, Iya. belum ada pemberitahuan dari pemerintah. Belum ada gambaran ini sampai kapan pandemi ini, dan nanti setelah era new normal nanti langkahnya bagaimana, cara cari modal lagi, cara bertahan lagi gimana nggak tahu. Apalagi kalau berharap nanti kita bisa start cepat dan bagaimana, semua itu susah diprediksi. Kalau belajar dari krisis 99 Pak Kaji, ini kan juga bagian dari krisis juga ya. Ya, Nah, pasca 99 itu kan luar biasa, tas meroket. Nah, kira-kira itu nanti untuk masa new normal ini, new normal itu kan artinya ada kebiasaan baru. Ya, kita tetap dalam masa pandemi tapi tetap ada kebiasaan baru. Kira-kira untuk belajar dari krisis-krisis itu bagaimana Pak Kaji? krisis ini beda ya dengan krisis 98, karena krisis 98 itu krisis politik nasional, sehingga beda dengan pandemi ini, karena pandemi ini skupnya internasional. Kemudian ya maaf, dinas yang menangani aja saya lihat kacau ya, kacau. Apalagi tahu bahwa nanti bulan ini selesai, enggak bisa. Karena nggak ada kejelasan Nggak itu ada Pak, kejelasan ya. sampai sekarang. Jadi karena nggak ada kejelasan itu dari kebijakan, nggak ada kejelasan sehingga dampaknya termasuk sampai mengakar ke bawah itu luar biasa. Konveksi tas agak sepi, bahkan ada yang gulung tikar ya, sampai seperti itu karena kebijakan yang kebimbangan mengambil kebijakan atau seperti apa sebetulnya? Ya itu kebijakan yang sampai sekarang itu tidak pasti, tidak jelas ya, membuat pasar ini ragu semua. Kalau pasar ini ragu, semua tidak berani spekulan ya. Sehingga ada beberapa yang masih punya cash money atau masih punya sisa permodalan, tapi untuk digelontorkan ke sektor UMKM tas ini semua tidak berani, karena tidak ada kejelasan. Jadi rata-rata saya survei tidak berani. Ini baru masuk bulan September. Ya. Artinya kemungkinan bisa jadi itu kan sampai Desember bisa jadi. Bahkan mungkin Januari juga bisa jadi Pak Yuban. Kiat-kiat untuk membawa teman-teman ini supaya dapat tetap eksis, bertahan dengan cara bagaimana itu kira-kira Pak Kaji ada langkah-langkah ke situ enggak Pak Kaji? Kami sudah punya pemikiran. Dalam waktu dekat ini akan kami kumpulkan mereka, para paguyuban kerajinan tas. Istilahnya kita ajak ngobrol bareng ya. Ngobrol perkara inti seperti ya, acara kita, ngopi. Ngobrol perkara inti, bagaimana cara kita bertahan, bagaimana kita tidak jadi korban pandemi ini, ya. Bagaimana untuk bisa mensikapi situasi ini dengan semakin cerdas, ya. Karena apapun yang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran, betul. Sehingga tidak ada alasan kita untuk mundur atau berhenti berwirausaha. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai patah keyakinan. Tidak boleh, harus semangat. Harus semangat terus, ya. Apapun kondisinya. Iya, makanya dalam waktu dekat insya Allah akan kami kumpulkan, kita ajak ngopi bareng istilahnya, perkara inti menghadapi pandemi ini. Serba online lah. Mungkin dari paguyuban itu nanti akan membentuk tim khusus untuk pemasaran secara online atau bagaimana, mungkin ada pandangan ke arah situ atau bagaimana Pak Kaji? Nah, itulah belajar dari pandemi ini bahwa sektor yang paling tidak banyak dampak itu adalah sektor online. Ya, jadi baik itu frozen food, usaha-usaha jenis baru yang berbau online itu malah dia bisa bertahan. Nah, bagaimana kita memasarkan tas ini dengan
sistem online karena gaya lama itu kita kirim ke grosir, kemudian grosir nanti mendistribusikan ke pengecer-pengecer kaki lima dan lain sebagainya. Kita harus berani merubah ke gaya marketing yang baru. Iya. Dan ini butuh support dari dinas terkait. Oh gitu. Iya. Apa namanya, inovasi-inovasi itu harus ditunjang dengan support kebijakan juga. Iya, harus dinas terkait bahasanya ikut mensupport, mengayomi, mendorong supaya jangan sampai pelaku UMKM ini tumbang satu persatu. Ya, dan ini sudah kejadian. Sudah. Tumbang satu persatu. Ya. Dan itu akan sangat menjadi hal yang berbahaya ketika ini diterus-teruskan seperti ini. Oh iya, karena apapun UMKM ini adalah perekonomian menengah ke bawah, tapi sangat-sangat berpengaruh di setiap daerah masing-masing karena kebanyakan penduduk kita ini di menengah ke bawah. Iya. Strata ekonominya, sehingga bisnis UMKM ini adalah identik dengan bisnis menengah ke bawah. Iya, betul. Iya. Nah, kita dengar kemarin itu ada bantuan untuk karyawan. Kira-kira dari UMKM konveksi tas ini mendapat perhatian untuk pengganti pandemi ini enggak Pak Kaji? Belum. Cuma kemarin ada instruksi presiden kelihatannya bahwa UMKM akan dibantu 2.400.000 atau berapa dengan syarat bla 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 bla, ya, tahu, tapi dan sampai sekarang juga belum terrealisasi, dan itu bagi saya belum adil. Karena apa? Masih berat di karyawan kami, tukang jahit kami dan lain sebagainya, dan dia sudah tidak punya penghasilan apa-apa, malah nggak dapat bantuan. Justru karyawan yang sudah tetap tapi di bawah 5 juta dia malah dapat. Ya ini sesuatu yang ironi menurut saya. Ya tidak adil adil. Di sisi lain karyawan-karyawan itu bahasa kita itu mendekati sejahtera ya kan. Sedangkan untuk karyawan-karyawan UMKM konveksi tas itu berusaha untuk sejahtera malah tidak di. Iya, sama sekali tidak tersentuh. Iya, makanya kami berharap pemerintah bijak dalam hal ini. Karena apa? Rakyat Indonesia itu yang tidak masuk BPJS di perusahaan itu lebih banyak dan sekarang banyak yang tidak berpenghasilan sama sekali. Dan mayoritas pelaku UMKM dan karyawan UMKM. Iya, seperti usaha kecil rata-rata nggak mampu dia untuk mensejahterakan karyawannya standar dengan perusahaan-perusahaan nasional, nggak bisa. Nah, sebetulnya begini, itu dibutuhkan dari pemerintah itu sebetulnya itu apa Pak Kaji? Solusi dari ini? Bagi saya, yang paling pokok itu dampingilah kami, support kami, supaya kami tidak patah semangat. Ya. Kemudian urusan bantuan, permodalan dan lain sebagainya pikirlah nanti. Tapi mental kami tolong disembuhkan. Ya. Karena ini pukulan telak bagi kami. Karena datangnya tiba-tiba. Ya, datang tiba-tiba, tidak ada persiapan apa-apa, sehingga itu menjadi sebuah pukulan yang sangat luar biasa telak. Dan berat sekali untuk berdiri kalau tidak ada support mental khususnya. Gitu ya Pak Kaji ya. Jadi bagi kami support mental, motivasi, pendampingan itu pokok pertama. Baru bahas bantuan, pinjaman dan lain sebagainya itu nanti. Iya. Jadi sembuhkan mental kami dan kawan-kawan bagaimana untuk tetap bertahan. Ya. Baik Pak Kaji Muhid, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada semua elemen yang terkait dengan UMKM konveksi tas ini Pak Kaji? Kami berpesan pada teman-teman pelaku UMKM untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang melawan pandemi ini, supaya kita tetap bertahan, eksis, tidak menjadi korban. Kemudian harapan kami pada dinas terkait, sekali lagi kami butuh pendampingan, kami butuh seorang motivator entrepreneur untuk menyembuhkan jiwa-jiwa kami yang sedang sakit ini,
agar kami tetap eksis di dunia UMKM. Ya. Hanya itu harapan kami, dan kami juga ingin sumbangsih terhadap negeri ini di sektor ekonomi kerakyatan. Iya. Teman-teman BMN yang berbahagia, demikian tadi kupas tuntas kita tentang konveksitas sektor UMKM yang selama pandemi ini sangat terdampak luar biasa. Seperti tadi diceritakan, ada beberapa teman-teman beliau di paguyuban konveksitas yang sampai beralih profesi menjadi seorang bakul kojek, bahkan menjadi seorang tukang bumbu dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan beliau dari pemerintah ada penanganan khusus di bidang ini. Bangkitkan jiwa-jiwa, bangkitkan semangat-semangat yang sampai sekarang itu masih terpukul. Karena di masa pandemi ini tidak ada yang tahu kapan datang dan kapan berakhirnya. Dan semoga saja kita doakan, semoga era pandemi ini dapat segera berakhir, kehidupan segera kembali normal, dan aktivitas di semua sektor, khususnya di konveksitas, dapat berjalan dengan baik seperti sedia kala. Saya Ahmad Faizin, kita ketemu kembali di lain kesempatan bersama acara Ngopi Ngobrol Perkara Inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.